selamat bertemu kembali dengan saya Budini Yaakob. Senang sekali saya menjumpai Anda dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kali ini dengan judul Firman Tuhan Kesukaanku yang diambil dari Mazmur 119 ayat 47 sampai dengan 49. Tapi kita berdoa dulu ya supaya Tuhan yang akan menolong kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati semua orang yang akan belajar, juga hamba-Mu dipimpin dengan kuasa Tuhan supaya kami sungguh boleh mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Kita baca dulu Mazmur 119 47 sampai 49. Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Nah, apa yang paling Anda sukai di dalam hidup ini? Yang membuat hidup Anda bahagia? Nah, mungkin Anda suka bersepeda ya, seperti saya senang sekali bersepeda. Atau Anda suka beraktivitas, atau Anda suka sosial media, atau Anda suka main game di HP ya sampai lupa segalanya, atau kesukaan Anda itu berbeda dengan orang-orang lain. Tidak masalah. Nah, setiap orang itu mempunyai kesukaan masing-masing. Nah, selain kesukaan-kesukaan yang kita lakukan itu, apakah Anda juga suka akan firman Tuhan? Judul pelajaran kita Firman Tuhan Kesukaanku. Nah, kali ini kita akan belajar tentang seseorang yang begitu menyukai firman Tuhan. Siapakah dia? Nah, dia adalah Daud. Ya. Hati Daud itu dipenuhi dengan kasih Tuhan dan firman-Nya, sehingga Daud itu selalu mencari firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu membuat Daud mengalami kelegaan, seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Nah, itu sebabnya Daud itu selalu percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Nah, apakah Anda ingat bagaimana pada waktu Daud berperang melawan Goliat? Luar biasa ya kita melihat keberanian Daud. Ketika ia bertemu dengan Goliat, ia berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, dari 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, Daud itu percaya penuh kepada Allah, dan betul Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dalam melawan Goliat yang tinggi dan besar itu ya. Nah, karena segala pertolongan Tuhan yang dialami Daud itu membuat Daud itu senantiasa bergembira karena Tuhan. Dan Daud itu semakin mengasihi Tuhan dan mencintai firman-Nya. Dan itu dituliskan Daud di dalam Mazmur 37 ayat 4. Katanya begini, "Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu." Wow, luar biasa ya. Nah, firman Tuhan itu juga menuntun Daud dalam membuat setiap keputusan, sehingga apa yang diputuskan itu keputusan yang benar. Nah, pernahkah Anda ingat suatu saat Daud itu punya kesempatan untuk mengalahkan Raja Saul, sehingga Abisai berkata kepada Daud, "Kali ini Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Biar kutancapkan tombak ini sekali saja, pasti ia akan mati." Tetapi Daud itu tetap berpegang kepada perintah Tuhan, dan Daud itu ingat firman Tuhan. Daud tidak mau melanggar firman Tuhan, sehingga Daud berkata kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan bebas dari hukuman." Ya. Nah, setiap keputusan, setiap perkataan yang diucapkan Daud itu selalu dia ingat firman Tuhan ya. Sehingga Daud itu menyukai firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan itu di dalam setiap keadaan yang sedang dihadapinya. Dan Daud memutuskan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Daud berbuat apa yang benar. Nah, luar biasa sekali ya, firman Tuhan itu menjadi penuntun di dalam kehidupan Daud. Kemenangan demi kemenangan dialami Daud dalam peperangan. Maka Tuhan menempatkan Daud menjadi Raja Israel. Nah, sebagai Raja Israel, Daud itu harus mempunyai hikmat untuk berkata-kata yang benar di hadapan semua orang. Karena Daud itu cinta akan firman Tuhan, maka hati dan pikirannya itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, pada waktu berbicara, apa yang diucapkannya adalah firman Tuhan, ya.
Daud memilih selalu memperkatakan firman Tuhan dalam setiap pembicaraan di hadapan raja-raja. Dan Daud tidak akan mendapat malu ketika mengucapkan firman Tuhan itu. Karena ia gemar akan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang disukainya. Nah, luar biasa sekali ya Daud, kesukaannya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat hidup Daud dalam kelegaan. Firman Tuhan membuat Daud berbuat yang benar. Dan perkataannya diberi hikmat sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana dengan diri kita? Apakah firman Tuhan juga menjadi kesukaan kita? Sehingga hidup kita diubah oleh firman-Nya? Semoga firman Tuhan menjadi kesukaan Anda dan saya ya setiap hari, sehingga makin hari kita semakin cinta akan firman Tuhan. Ya, semangat terus untuk mencintai firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami supaya kami terus hidup seperti Raja Daud yang suka akan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu menyegarkan jiwa kami, menuntun hidup kami, dan membuat kami berkata-kata dengan penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda semua.